Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Seperti biasa, ini playlist yang mulai rame juga, Sekilas Info. Nanti kalian bisa baca lebih lengkapnya ada di websitenya Sekilas IT. Oke, kabar menarik pertama menurut saya ini ya. Hadirnya Intel generasi ke-13, Intel Raptor Lake. Wih, mantap ya. Kita langsung saja baca aja di sini ya. Intel tengah bersiap untuk meluncurkan CPU desktop terbaru generasi ke-13 dengan kode name-nya si Raptor Lake. Belum ada kepastian memang ya kapan ini akan dihadirkan. Namun Intel ngasih bocoran bakalan dirilis kuartal 4 atau bulan November, Desember, Oktober bahkan ya. Kita akan tunggu saja. Ini bakalan menarik banget ya. Karena pesaingnya AMD bakalan merilis juga si AMD Ryzen 7000. Wah, ini bakalan menjadi pertarungan yang sangat sengit gitu. Oke, Intel Raptor Lake ini dikatakan akan menjadi versi penyempurna dari Alder Lake ya, generasi ke-12 sebelumnya dengan proses non Intel 7 yang sama. Barisan chip ini tuh membawa tetap ya 10 nanometer yang baru, tapi yang baru dikerjakan. Jadi ini mungkin bakalan punya clock speed yang lebih tinggi dan konsumsi daya yang lebih irit lagi. Si chip Raptor Lake ini akan memiliki performa cores atau P-core dengan mikro arsitektur yang baru. Terus dikabarkan lagi itu dikasih nama sama Intel adalah Raptor Cove. Dirancang untuk menangani tugas yang berat seperti main game, rendering, atau produktivitas. Pokoknya yang berat-berat deh dirancang untuk kerjanya si P-core ini. Lalu tetap masih adanya E-core atau core efisiensi, memiliki tanda-tanda mikro arsitektur yang dirubah, tetapi core ini masih dikabarkan memiliki desain Gracemont. Jadi masih sama seperti Gen 12 yang sebelumnya. Oke, kita lihat lebih detail lagi tentang si Raptor Lake ini ya. Kode name-nya Raptor Lake bakalan dirilis kuartal 4 2022 mulai dari Oktober, November, Desember mungkin ya. Up to 24 cores dan punya 32 threads ya. Terus up to 8 Raptor Cove performa cores dan 16 Gracemont atau si efficient core tadi. Dan rumornya speednya ini udah makin kenceng, up to 5,8 GHz. Jadi lebih kenceng dari Gen 12 juga tentunya. Terus untuk L3 cache-nya dia punya 36 MB, 20% lebih tinggi. Terus untuk L2 cache-nya dia punya 32 MB, jadi lebih tinggi dari Intel Gen 12 juga. Lanjut untuk memorinya, di sini tetap didukung sama memori DDR4 dan DDR5. Jadi untuk kalian kalau melihat dari sini yang masih punya motherboard LGA 1700 600 series tetap masih bisa menggunakan si prosesor Intel generasi 13 ini. Nah, tentunya dengan dukungan memori DDR4 kita bisa merakit PC nantinya dengan budget yang lebih murah juga karena masih didukung dengan memori atau motherboard DDR4. Ya, masih kere-hore, masih tetap banyak harapan di sini ya. Nah, kalau kita bandingkan di sini Core i9 yang disinyalir bakalan rilis nanti ya. Core i9 13900K ini punya 24 cores, 32 threads, 8 P-core, 16 E-core. Namun untuk i9 12900K masih punya 16 core dan 24 thread, 8 P-core dan 8 E-cores. Namun di sini untungnya si Core i9 13900K ini masih tetap sama ya TDP-nya dengan Core i9 12900K 125 watt saja. Terus kita bandingkan juga Core i7-nya 13700K, dia punya 16 cores dan 24 thread. Terus Core i7 12700K hanya punya 12 core, 20 thread. Dengan TDP-nya masih sama 125 watt TDP. Namun di Intel si Raptor Lake ini cores dan thread-nya semakin banyak ya. Terus kita lanjutkan bandingkan lagi Core i5 13600K dengan Core i5 12600K. Raptor Lake di i5-nya ini udah punya 14 core dan 20 thread. Jika dibandingkan dengan i5 12600K, dia masih punya 10 core 16 thread.
Terus TDP-nya juga sama-sama di 125 watt saja. Oke, jadi kelihatan di sini bahwa performa dari Intel Raptor Lake ini bisa meningkat sampai 10-15%. 10-15% lah ya. Oh ya, info penting juga, si Raptor Lake ini juga sudah support PCIe 5.0. Terus bakalan juga nanti ada motherboard series 700 yakni Z790, H770, B760. Dan disinyalir motherboard seri 700 ini tetap bakalan menggunakan memori dukungan DDR4. Nah, di sini Intel menawarkan motherboard terbaru juga seri 700 tadi, ya memang ini magnet utama untuk opsi konektivitas yang lebih baik dibandingkan motherboard seri 600 yang sebelumnya. Intel juga di sini memperkenalkan lebih banyak fitur overclock prosesor untuk si Raptor Lake ketika disandingkan dengan motherboard 700 seriesnya. Mungkin gitu aja informasi sekilas tentang si Raptor Lake Intel generasi 13. Kalian bisa baca-baca websitenya Sekilas IT, masih banyak banget info-info menarik yang mesti kalian baca, seperti adanya RTX 4090 yang dikabarkan bahwa overclock speed up to 50% lebih tinggi dibandingkan si RTX 3090. Nah, kalian bisa baca di sini. Terus ada juga harga prosesor Intel dikabarkan bakalan turun. Ya, udah turun bahkan ya. Karena mungkin si Intel merilis generasi 13 ini. Jadi prosesor yang lainnya harganya turun gitu. Oke, mungkin gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.